Your favorites within the future. My dreams are small compared to yours. But shouldn't worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you planned the perfect way for me. But won't dwell upon the raw uncertainties, when all I gotta do is look to you. Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love. We're within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing close to you by grace, and all my heart is yours. All fear remove, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love.
glory, Lord of all, so beautiful. In you I found shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cries, to know you all my life. I'm wide awake, drawing close, dear by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cries, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cries, to know you all my life. I'm wide awake, drawing close, steered by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Hanya di dalam kasih-Mu kami bisa merasa tenggelam, bisa merasakan hadirat-Mu yang kuat. Kami merasakan bahwa kami ini dikasihi Tuhan. Siapapun kami percaya kami dikasihi oleh Bapa yang adalah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan biarlah saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu berkati setiap kami untuk kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin katakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami fokus
untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Dan inilah kami siap, kami anak-anak-Mu, kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, so what's up guys? Saya percaya bahwa keadaanmu saat ini, walaupun ada yang merasa sedang down, ada yang merasa semangat, apapun saat ini kondisimu, saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Dan saat ini kita ada di masa PPKM, ya, banyak gereja-gereja yang tutup ya, dan melakukan ibadah online. Dan saya percaya walaupun saat ini kita online, Tuhan yang ada di gereja adalah Tuhan yang sama yang ada di rumah. Dan dimanapun saat ini saudara berada, mungkin engkau sedang rebahan atau mungkin sedang duduk atau sedang sambil melakukan aktivitas, saya percaya bahwa engkau mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. So thank you buat praise and worship hari ini. Saya merasakan betapa dahsyatnya hadirat Tuhan di dalam praise and worship hari ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari saya ajak untuk teman-teman bisa recap ya, apa yang sebulan ini kita bicarakan. Dan selama sebulan ini kita berbicara tentang janji Tuhan ya. Di minggu yang pertama oleh Sistika, It's Not Over ya, judulnya It's Not Over, mengajarkan kepada kita agar tidak putus asa dan terus percaya akan janji Tuhan. Dan minggu kedua sebuah message yang luar biasa dibawakan oleh Brother Marsha Manopo ya. Ia membagikan tentang 3 kepastian yang Tuhan berikan, yaitu yang pertama adalah kepastian penyertaan Tuhan, yang kedua adalah kepastian tentang masa depan, dan yang ketiga adalah kepastian tentang keselamatan. Lalu minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita memegang janji Tuhan yang disampaikan oleh Brother Fendi. Dan hari ini judul khotbah hari ini adalah I am excited. Ya, saya excited ya, saya bersemangat, saya sangat excited ya. Senantiasa excited untuk menantikan penggenapan janji Tuhan. Nah, tapi masalahnya yang terjadi adalah bahwa saat kita terima janji Tuhan ya, lalu kita terima janji Tuhan, lalu kita biasanya kan sebagai bapak ya, bapak menerima janji Tuhan, lalu kita sebagai anak itu merasa excited kita diberikan janji Tuhan ya. Kita menerima janji Tuhan, kamu akan diberkati ya, masa depanmu akan diberkati dan seterusnya. Nah, kalau tentang masalah keselamatan itu pasti ya. Tapi yang terjadi, yang sering dipertanyakan adalah janji Tuhan selama kita ada di dunia ini. Ya enggak sih? Bagaimana Tuhan berjanji tentang kehidupan keluarga kita, tentang pendidikan kita, tentang masa depan kita, ya, tentang kesehatan kita. Gitu. Nah, kadang ini yang sering dipertanyakan oleh kebanyakan orang, termasuk diri saya, dan saya percaya teman-teman pernah mengalami hal yang sama. Nah, urut-urutannya seperti ini. Kita terima janji Tuhan. Nah, lalu kita sebagai anak, kita feeling excited dong ya. Besok kamu akan mengalami ini gitu ya. Atau kalau misalnya orang tua kita, besok kita akan liburan, kita akan pergi ke Bali misalnya. Kita senang banget karena kita mendengar janji itu gitu kan. Kita feeling excited gitu ya. Lalu yang terjadi adalah proses menunggu ya. Karena kan kita nggak ngerti janji Tuhan ini digenapi kapan. Ya kan? Kita menunggu, terus menunggu. Nah, yang jadi masa kritisnya adalah saat kita menunggu, ya kan? Karena kita nggak ngerti kapan digenapinya, kita menunggu dan terjadilah yang namanya mulai bosan, gitu ya, bosan menunggu. Lalu akhirnya dari kebosanan itu timbul sebuah pertanyaan. Kita bertanya-tanya terus, kapan Tuhan genapi janjinya? Kapan keluargaku dipulihkan? Kapan aku sembuh? Kapan di dalam sekolahku ini aku bisa berprestasi? Kapan keluargaku ini akur, mama papaku akur? Kapan keluargaku, papa mamaku mau terima Tuhan? Kapan? Terus bertanya. Nah, dari terus pertanyaan itu mulai masuk fase berikutnya yang namanya
meragukan akan janji Tuhan. Ya, timbul keraguan, apakah benar memang Tuhan berjanji seperti itu? Apakah keluargaku bisa dipulihkan? Apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Apakah terus timbul keraguan demi keraguan, dan akhirnya mulai putus asa. Dan sampai yang hal paling buruk yang terjadi adalah saya sebut dengan istilah burnout. Ya, burnout. Nah, ini adalah masa-masa yang paling berbahaya, teman-teman. Ya, saya akan sedikit berbicara tentang burnout pada saat ini. Ya, kita hidup di dalam dunia yang super bising. Ya, bising akan masalah kita, ya, bising akan aktivitas kita, pekerjaan kita, bising akan apa yang kita inginkan, kita terus mengejar itu, ya kan? Sampai kadang kita berusaha keras, baterai kita habis, ya. Baterai kita habis, lalu kita pakai power bank. Kita tetap berusaha bekerja keras, sampai nggak sadar kita seakan-akan pakai baterai cadangan, power bank, ya. Lalu habis power bank, kita akhirnya jadi overheat, ya, kepanasan. Dan bahkan WHO menetapkan burnout ini sebagai sindrom resmi, ya. Padahal itu dulu adalah sebutan istilah kekinian pada saat itu. Tapi saat ini WHO sudah meresmikan sindrom yang namanya burnout, ya. Kalau teman-teman nggak ngerti burnout itu seperti ini. Ketika ban itu mesinnya dinyalakan, bannya muter gitu ya. Lalu tapi nggak jalan-jalan gitu ya. Akhirnya bannya ini habis gitu ya. Dan seperti itu. Karena kita sering berputar, kita terlalu bising, sibuk dengan kebisingan yang kita dengar selama ini, akhirnya kita merasa burnout. Nah, saat ini saya ajak teman-teman untuk cek diri kita, untuk cek diri teman-teman, apakah teman-teman saat ini mengalami burnout, ya. Karena kondisi burnout ini sangat berbahaya. Pernah saya mendengar cerita bahwa ada seseorang yang merasa burnout, lalu dia ingin bunuh diri, ya. Dan ini berbahaya sekali. Mari kita cek sama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu kehilangan semangat bekerja dan kelelahan saat ini? Ya, jawab dalam hatimu. Lalu yang kedua, apakah kamu menjadi tiba-tiba benci dengan pekerjaanmu, dengan apa yang kamu lakukan saat ini? Yang awalnya mungkin semangat dengan apa yang kamu lakukan, misalnya pelayanan, ya, atau mengerjakan sesuatu, lalu kamu mulai benci dengan pekerjaanmu ini. Lalu yang ketiga, apakah performa kerjamu menurun? Ya, apakah kamu menjadi mudah marah? Yang tadinya awalnya orangnya penyabar, lalu tiba-tiba jadi mudah marah, mudah merasa tersinggung. Apakah kamu jadi ingin menyendiri dulu? Ya, yang padahal senang kumpul, tapi tiba-tiba aku pengen sendiri dulu deh. Itu. Yang terakhir adalah, apakah pola makan dan tidurmu menjadi tidak teratur? Nah, kalau teman-teman dari semua pertanyaan itu menjawabnya kebanyakan iya, so ini adalah fase yang berbahaya buat teman-teman, ya. Tapi jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, dengerin dulu firman ini sampai akhir, dan saya percaya kamu akan mendapatkan insight, akan mendapatkan pencerahan, pemahaman baru, sudut pandang yang baru tentang kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Nah, kondisi burnout ini kalau didiemin bisa bahaya. Saya sendiri pun saat mengalami burnout, saya pernah berpikiran seperti ini. Waktu saya udah mulai bosan, sudah mulai pengen sendiri, pengen away dulu ya, menjauh dari kesibukan. Lalu saya jalan, melihat ada di mall gitu ya, lihat di atrium gitu, di balkon gitu ya. Lihat dari lantai atas, lihat ini kok tinggi ya. Kalau saya lompat gimana ya? Gitu. Jadi punya kepikiran sampai pingin lompat. Lalu
kepingin waktu di jalan, di motor kayak gitu, kepingin andaikan saat ini saya ditabrak gitu. Nggak bunuh diri sih, tapi pengen cepat mati aja kayak gitu. Atau sering bertanya-tanya kapan ya Tuhan rapture kayak gitu. Pengen cepat selesai aja gitu dunia ini kayak gitu. Saking terlalu bising yang saya dengar. Sampai terlalu lelah dengan segala hal yang saya hadapi. Saking bosennya kayak gitu. Nah, apakah teman-teman mengalami hal seperti itu? Bahkan seringkali orang yang burn out itu jadi cenderung menyalahkan orang lain. Bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Bisa menjadi pribadi yang egois, pengen sendiri. Nggak apa-apalah, sekali-sekali egois, pengen sendiri. Gitu. Padahal yang dimau Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, kita lihat di janji Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan versi bahasa Inggris dari Amplified Bible. Bunyinya seperti ini. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came, Jesus came that they may have and enjoy life. Kehidupan yang kita bisa nikmati, enjoy life and have it in abundance, dalam kelimpahan. Di situ ada dalam kurung dalam kurung saya kasih garis bawah dan saya beri kotak gitu ya. Abundance itu maksudnya to the full penuh until it overflows, sampai itu meluap-luap. Jadi kelimpahan itu sampai penuh dan sampai meluap-luap. Ini yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kebisingan itu berusaha mencuri itu, kehidupan yang kita bisa nikmati dan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Padahal Tuhan pingin kehidupan kita itu bisa enjoy dengan apa yang kita hadapi, dengan enjoy di dalam keluarga kita, enjoy dengan kesehatan kita, enjoy dengan pendidikan kita, bahkan enjoy dengan masalah pun, dengan tantangan yang saat ini kita hadapi. Saya ingin bagi dua hal supaya kita bisa pergi dari burnout ini. Yang pertama adalah ceritalah, ceritalah, talk it out, curhat, ngobrol, dan yang penting adalah mengaku dengan jujur. Padahal saat kita sering ditanya kan, apa kabar kayak gitu, kita sebagai orang Kristen selalu menjawab luar biasa gitu, luar biasa kok kayak gitu, luar biasa kayak gitu. Tapi saat kita ngomong luar biasa, di dalam hati ini kayaknya sedang menangis gitu. Sedang tidak luar biasa. Bahkan kondisi baik-baik saja itu tidak sampai segitu. Tidak ada di dalam posisi baik-baik saja. Tapi karena kita Kristen, kita berusaha ngomong luar biasa. Engkau butuh teman. Kamu butuh teman. Saya butuh teman. Ceritalah sama temanmu, sama pemimpin rohanimu, ceritalah sama Tuhan. Mengakulah saat kita sedang tidak kuat. Yakobus 5 ayat yang 16 berbunyi demikian, hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasanya dan manfaatnya. Dalam versi The Message dikatakan seperti ini, make this your common practice. Buatlah ini menjadi sesuatu yang umum untuk dilatih, common practice. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed, utuh dan sembuh. The prayer of a person living right with God is something powerful to be reckoned with. Prayer itu doa, dan terucap dari kata-kata. Dan percaya bahwa kata-kata kita itu punya kuasa, Setiap kata-kata kita itu adalah ucapan doa, Bahkan saat kita bilang sama teman-teman semangat gitu. Kita mencoba untuk menyemangati mereka dengan semangat.
Semangat adalah sebuah doa yang kita ucapkan supaya itu terjadi di dalam kehidupan temanmu itu. Ya. Bahkan di dalam Bible dikatakan bahwa setiap kata adalah anugerah, adalah hadiah, ya. Ya, di Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini, perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu, tetapi katakanlah hal-hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun, yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarkan. Dalam versi The Message dikatakan seperti ini, watch the way you talk, ya, let nothing fall of or dirty come out of your mouth, say only what helps, each word a gift. Setiap kata-kata adalah hadiah. Saat ini, kamu yang tahu temanmu sedang burn out, berilah semangat, berilah kata-kata yang membangun. Ya, karena setiap kata-katamu adalah hadiah. Buat kamu pemimpin sel, seorang leader, ya, pemimpin youth, bisa membangun jemaat kita, jemaat teman-teman, ya. Berikanlah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Ajaklah mereka untuk bangkit. Dan saat ini, walaupun engkau ada di dalam posisi leader, saat engkau merasa burn out, coba ceritakan kepada temanmu, kepada pemimpin rohanimu. Ya, saya percaya mereka akan memberikan kata-kata positif yang penuh dengan doa, penuh dengan anugerah, supaya kita bisa lift it up, bisa bangkit lagi. Nah, tadi cara ngatasinya, memang nggak instan sih, nggak langsung tiba-tiba ketika kita curhat lalu burnout kita hilang gitu, terus masalah selesai, enggak. Ya. Tapi kita bisa gradually feeling full, ya, utuh gitu ya, penuh lagi, dan sampai kita bisa benar-benar keluar. Nah, itu tadi cara keluar. Nah, sekarang cara mencegahnya, ya, supaya kita nggak ada di dalam posisi burnout, supaya kita bisa tetap excited menunggu janji Tuhan. Nah, memang sih kalau udah detox, ya, udah keluar dari burnout, nggak jamin kita akan kena lagi gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya beri poin yang kedua adalah yo wes lah. Ya wis lah, itu bahasa Jawa dari ya sudahlah gitu. Ya wis lah gitu. Jaga hatimu jangan sampai burnout lagi. Ya, Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan pelihara hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah sumber kehidupan. Dikatakan peliharalah hatimu, peliharalah, keep, ya, benar-benar dipelihara. Namanya dipelihara itu bukan cuma dijaga gitu ya, bukan cuma dijagai gitu, tapi benar-benar dikasih makan yang baik, kita rajin dengerin firman Tuhan dan seterusnya. Lalu di dalam Bible juga diberitakan seperti ini, akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, jadi jangan kita fokus pada apa yang kita hadapi sekarang. Masalah datang, ya, terus kita pikirin, aduh berat banget, kapan Tuhan, lalu kita mulai mempertanyakan janji Tuhan itu. Tapi pikirkanlah yang ini, yang mulia, yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, menyenangkan, baik untuk kita dengar, atas segala kebajikan dan yang patut dipuji. Kita pikirkan semua itu. Amsal 3 ayat yang ke-5 dikatakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, nggak mudah untuk kita bisa hidup saat ini, dan saya percaya nggak mudah untuk jadi dirimu saat ini. Dengan segala yang kau hadapi, apa yang kau hadapi sekarang, kau sedang mengerjakan sesuatu, sedang sibuk dalam sesuatu, sedang bergumul dalam sesuatu, saya percaya itu nggak mudah. Ya, saya nggak bisa jadi diri saudara, ya. Dan saya percaya ketika saya merasakan kehidupan saudara, mungkin saya juga akan berkata saya nggak kuat, ya, nggak mudah untuk jadi diri saudara. Sebenarnya burnout ini nggak harus terjadi pada kalian, pada kita semua.
Harusnya kita bisa tetap excited menanti janji Tuhan digenapi. Masalahnya yang membuat excitement kita habis adalah karena kita terlalu sibuk mendengarkan kebisingan dunia daripada dengerin janji Tuhan. Lebih sibuk dengerin kesibukan kita, lihatin problem yang kita hadapi daripada baca firman Tuhan. Janji Tuhan, God's promises, itu semua ada di Bible. So, bacalah ya. Jangan terlalu sibuk dengan kebisingan, tapi memikirkan hal-hal yang mulia. Yang mulia itu datang dari mana? Ya datang dari janji Tuhan itu sendiri. Kita baca lagi janji Tuhan, kita baca lagi, renungkan itu terus-menerus. The more you read your Bible, the more excited you will be. Semakin engkau banyak membaca firman Tuhan, akan semakin bersemangat kamu menghadapinya. Dan tanpa sadar, kau akan jalani hidupmu dengan lebih mudah. Dan tanpa disangka-sangka, engkau sudah ada di sebuah tempat yang baru, di mana janji Tuhan itu berada. Ya, saya ingat di Amsal 30 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini, cicak yang dapat engkau tangkap dengan kedua tanganmu, namun yang juga ada di istana-istana raja. Ya, kita kan ngerti cicak itu ada di mana-mana. Ya, di rumahmu juga ada, di rumah saya juga ada, gitu ya. Di kantor pos juga ada, di pos satpam juga ada, gitu ya. Di gereja juga ada, bahkan di istana raja itu juga ada. Saya membayangkan seperti ini. Ya, saat Tuhan ya, ini imajinasi saya. Saat Tuhan menciptakan cicak, lalu Tuhan berfirman sama cicak, gitu ya. Kamu dimanapun kamu berada, kamu nanti akan ada di istana raja, gitu ya. Nah, mungkin dia lahir di sebuah pos hansip gitu ya, atau di tempat yang biasa gitu. Nah, kerjaan cicak adalah dia nggak pusingin dia ada di mana. Yang penting dia ketemu nyamuk, gitu ya. Kerjaan cicak kan cuma nangkep nyamuk kan, sampai ada lagunya ya. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kerjanya cuma nangkep nyamuk. Dia berusaha nangkep nyamuk. Dia hanya excited dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Dia terus kerjakan dengan excited. Ada nyamuk dia tangkap ya, hap gitu ya. Dapat gak dapat dia akan terus kejar sampai pada saat dia nggak sadar. Ketika dia terus kejar nyamuk itu, dia nggak sadar bahwa dia sudah ada di istana raja. Saudara paham sesuatu? Kerjakan apa yang harusnya kita perlu kerjakan, ya. Terus excited dengan janji Tuhan, ya. Apa yang kamu hadapi saat ini, hadapilah, ya. Selesaikan, ya. Jangan kabur, selesaikan, ya. Dan saat itu engkau nggak sadar bahwa engkau sudah ada di suatu tempat yang baru, di mana janji Tuhan itu digenapi. Saudara nggak akan sadar bahwa tiba-tiba orang tuamu rukun, tiba-tiba kesehatanmu dipulihkan, tiba-tiba pelayananmu meningkat, tiba-tiba penghasilanmu bertambah, tiba-tiba engkau akan mendapatkan banyak teman yang luar biasa yang bisa support teman-teman. Tiba-tiba engkau bisa menjadi influence, menjadi dampak yang positif bagi banyak orang. Let's pray. Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu itu sangat mulia di dalam kehidupan kami. Dan kami mau merenungkan itu terus-menerus. Kami mau memikirkan itu terus-menerus. Kami mau baca itu berulang-ulang, Tuhan. Dan kami nggak mau tersesat di dalam masa menanti kami. Sehingga kami sampai burn out. Kami nggak mau, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus membimbing kami. Kami bersyukur punya teman-teman yang baik di kanan kiri kami. Kalaupun kami nggak punya teman saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau akan mendatangkan orang-orang yang baik jadi lingkungan kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami akan terus excited dengan janji-Mu, Tuhan, sampai itu digenapi di dalam kehidupan kami. Kami mau terus tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. When the world pushed me away, your grace has found me here. When
trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way, Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise, Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what may come at me, I believe in you. You're taking all my fears and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way, Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise, Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what may come at me, I believe in you. I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. 'Cause every chance you are breaking, so my heart will keep on pressing. Oh, 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 oh. You are the way, Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me, I believe in you. And so I praise, Jesus, I will give you praise. It doesn't matter what may come at me, I believe in you. Hey! Yes, itulah serangkaian ibadah hari ini dan saya percaya kita semua diberkati. Buat teman-teman yang merasa diberkati, jangan lupa untuk like, ya, share link ini ke teman-temanmu supaya bisa merasakan hadirat Tuhan yang sama, bisa merasakan berkat yang sama, ataupun teman-temanmu yang sedang merasakan burnout saat ini dan biarlah mereka bisa keluar dari kondisi mereka dengan teman-teman bisa menjadi berkat. Kirimkan link ini kepada teman-teman kalian, ya. Jangan lupa yang belum subscribe segera, ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tentang ibadah-ibadah selanjutnya. So, that's all. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami terus diberkati, kami terus dijagai, kami terus disertai, kami selalu ada bersama dengan-Mu. Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kami, untuk selalu menasihati kami, Tuhan. Dan biarlah kami terus berjalan dengan segala excitement yang Kau berikan. Kami terus semangat di dalam kehidupan kami, mengerjakan apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah kami bisa mengerjakan itu sampai selesai. Kami siap menghadapi tantangan yang baru yang ada di depan kami. Karena kami percaya Engkau terus memberkati kami, Tuhan. Kami menerima berkat yang luar biasa dari Bapa kami Yahweh, anugerah Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you. Jangan lupa
untuk tetap protokol kesehatan. I don't need anything else.